فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inflasi dalam artian yaitu harga-harga barang naik, itu ada istilah itu, tapi ini tentunya istilah Arab, namanya adalah apa? Ghala atau irtifa'us si'ir, yaitu harga barang naik. Dan itu pernah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Abu Ya'la dengan sanad yang sahih dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anh, bahwasanya para sahabat mengeluhkan kepada Rasulullah SAW tentang ghala'us si'ir, harga barang yang naik. Dan dalam riwayat yang lain mereka mengatakan, sa'ir lana ya Rasulullah, tentukanlah, tetapkanlah harga untuk kami wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, innallaha huwar raziqu ar-raziqu al-qabidu al-musa'ir, dan seterusnya. Sesungguhnya Allah lah yang memberikan rezeki, Allah pula yang menahan rezeki, Allah pula yang musa'ir, yang menentukan, mengendalikan harga, dan seterusnya. Sampai Rasulullah mengatakan la ulfiyannallaha min qabli an utiya ahadan min mali ahadin mi ghairi tibin nafsin innamal bai'u an tarab. Saya sama sekali tidak mau untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala sebelum saya memberikan harta kepada siapapun dari harta orang lain, tanpa adanya yaitu apa? Tibi nafsin, yaitu kerelaan jiwa dia. Hanyalah jual beli itu dengan saling ridho. Dan asal hadis ini juga disahihkan oleh Al-Imamul Wadi'i di dalam Al-Jami'us Shahih. Intinya adalah Rasulullah SAW diminta oleh para sahabat untuk menetapkan harga agar para pedagang tidak mendapatkan untung terlalu banyak, agar rakyat kecil tidak kesulitan membeli barang dan sebagainya. Kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah itulah yang memberikan rezeki, dia pula yang menahan rezeki, dia pula yang menentukan harga dan sebagainya. Kemudian Rasulullah mengatakan, saya tidak mau untuk berjumpa Allah dalam keadaan nanti ada tuntutan kezaliman dari siapapun dari kalian. Atau dalam riwayat yang Ana sebutkan tadi, yaitu saya tidak mau berjumpa dengan Allah dalam keadaan saya pernah memberikan kepada seseorang harta dari orang lain tanpa keridhaan jiwa dia, yaitu penjual, dia mendapatkan harga yang murah di suatu tempat, kemudian dia menjual dengan harga yang tinggi di tempat yang lain. Itu hak dia dan itu adalah harta dia. Kalau kemudian aku membatasi dan kemudian keuntungan yang mestinya itu menjadi haknya dia, kemudian aku tahan dan aku berikan kepada orang lain, aku tidak ingin menjumpai Allah dengan seperti itu dan dituntut sebagai suatu bentuk kezaliman. Sebagaimana dalam riwayat yang lain dalam Jami'us Shahih, Rasulullah mengatakan, da'in nasa yarzuqullahu ba'dahum ba'dah. Biarkan orang-orang itu, Allah memberikan rezeki sebagian mereka dari yang lain, yaitu terserah Allah yang memberikan rezeki kepada para pedagang dengan hasil keuntungan mereka yang banyak, tanpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut campur mengendalikan harga. Dan Syekh Yahya mengatakan, asalnya pemerintah tidak ikut campur dalam mengendalikan harga, karena ini adalah rezeki yang diatur oleh Allah. Peniaga dapat harga yang murah di suatu tempat di sana, kemudian dia menjual di tempat yang lain dengan harga yang berlipat dan dia dapat untung, dan memang di tempat itu harganya memang segitu. Ini adalah keuntungan si peniaga dan itu hak dia. Barang siapa tidak ingin membeli dari dia, silahkan membeli dari orang yang lain. Jual beli itu dengan saling ridho. Jadi bukan hanya menunggu, bukan hanya mencari keridhaan memperhatikan keridhaan si pembeli, tapi juga keridhaan si penjual, karena ini barang dia. Barang siapa tidak rela, maka cari yang lain. Tapi kemudian Syekh Yahya mengatakan, pemerintah apabila melihat keadaan itu terlalu parah, pembeli betul-betul kesulitan,
dan kepayahan, sementara penjual untungnya terlalu berlebihan dan sebagainya, sehingga terjadi ketimpangan yang besar, boleh pemerintah itu berusaha mengendalikan keseimbangan. Tayyib. Itulah jawabannya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin.